Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang paragraf. Jadi sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Iko Putra Tatiasa dengan NIM 2015 3130 27. Selanjutnya ada Komang Agus. Untuk Komang Agus, waktu dan tempat, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Iko Agus Atas Jawa, NIM 201531 3008, absen 12. Selanjutnya ada Gede Adio. Untuk Adio dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Gede Adio Radika dengan NIM 2015313119. Di sini saya selaku penyaji. Terima kasih Adio. Selanjutnya ada Dava. Untuk Dava, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dava Raza Herwanto dengan NIM 2015313083 sebagai penyaji. Baik, terima kasih Dava. Selanjutnya, pada materi paragraf ini, adapun topik pembahasannya maka kami bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian paragraf, yang kedua ada fungsi paragraf, yang ketiga ada syarat penulisan paragraf, yang keempat ada jenis-jenis paragraf, dan yang terakhir ada pengembangan sebuah paragraf. Pengertian paragraf akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Komang Agus. Untuk Komang Agus, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf di sini adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan untuk membentuk sebuah gagasan atau bisa disebut ide. Tujuan dari ide pokok ini adalah agar pembaca dapat lebih mudah dalam memahami apa yang mereka baca. Dengan adanya paragraf dapat membantu kita untuk memusatkan pikiran terhadap gagasan yang terkandung, sehingga memudahkan kita untuk memahami isi dari paragraf tersebut. Fungsi paragraf. Di sini saya akan menyebutkan fungsi paragraf dari menampung bagian kecil gagasan utama karangan, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari satu lainnya, untuk menandai peralihan gagasan baru, dan pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Lalu ada membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Sebagai tanda pikiran baru dimulai. Mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun dalam suatu kesatuan. Lalu ada memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam suatu unit pikiran yang lebih kecil. Untuk memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis. Pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Dan untuk memudahkan untuk pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel.
Di sini ada syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Setiap kalimat dalam paragraf harus memiliki hubungan langsung dengan kalimat topik. Tidak dibenarkan apabila terdapat kalimat yang tidak relevan dengan kalimat topik. Aspek lain yang harus diperhatikan dalam keutuhan adalah setiap kalimat penjelas harus memberi penjelasan langsung atau merupakan bukti gagasan pokok yang dituangkan dalam kalimat topik. Apabila hal ini terjadi, maka isi kalimat penjelas akan keluar dari topik atau off the topic. Yang kedua ada kepaduan atau bisa disebut keruntutan, yaitu untuk memperoleh keruntutan gagasan dalam paragraf, kalimat-kalimat yang ada harus diperpautkan. Untuk maksud ini, dapat dilakukan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Pertama, mengulang kata-kata kunci dari kalimat satu pada kalimat berikutnya. Kata kunci ini biasanya kata atau frasa yang menduduki fungsi subjek, predikat, keterangan, atau objek. Yang kedua ada menggunakan kata ganti dan atau kata bersinonim kata kunci pada kalimat satu untuk kalimat berikutnya. Yang ketiga, kelengkapan. Secara tersurat, janji penulis dinyatakan dalam kalimat topik pada ide pengendali. Karena ide pengendali merupakan suatu yang dijanjikan penulis, maka semua kalimat penjelas harus mengungkapkan secara keseluruhan isi ide pengendali. Bahasa yang baik berkaitan dengan ragam, diksi, keefektifan, yang pemakaiannya disesuaikan dengan situasi. Sedangkan bahasa yang benar jika sesuai kaidah atau aturan bahasa. Yang keempat ada pengembangan, dan yang terakhir ada isinya yang relevan dengan karangan. Baik, selanjutnya untuk jenis-jenis paragraf akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Dava. Untuk Dava, waktu dan tempat saya persilakan. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isi. Satu ada paragraf eksposisi, dua ada paragraf argumentasi. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isi, satu ada paragraf narasi, dua ada paragraf deskripsi, tiga ada paragraf eksposisi, empat ada paragraf argumentasi, dan terakhir ada paragraf persuasi. Satu, paragraf narasi. Pengertian paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan sebuah cerita atau kejadian secara berurutan dan kronologis. Terdapat dua jenis paragraf narasi, yaitu paragraf narasi ekspositoris, berisikan rangkaian perbuatan yang disampaikan secara informatif. Dua, ada paragraf narasi sugestif, mengisahkan suatu hasil rekaan, hayalan, atau imajinasi pengarang. Kedua ada paragraf narasi. Ciri-ciri dari paragraf narasi, ciri-ciri paragraf narasi yaitu perubahan keadaan dari suatu menjadi keadaan lain, mementingkan urutan waktu, ada tokoh yang diceritakan
Dan cerita itu memiliki nilai keindahan, baik keindahannya pun komponen-komponen yang harus diperhatikan membentuk paragraf narasi meliputi 1. Pelaku cerita, 2. Jalan cerita kronologis, 3. Latar tempat waktu terjadinya, dan 4. Terakhir adalah keselarasan peristiwa. Contohnya, beberapa hari yang lalu kami pergi ke sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cukup cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Semua orang tampak gembira. Cahaya sinar matahari menyinari bumi sehingga membuat pemandangan dari dalam kaca mobil cukup indah. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Pengertian dari paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu kejadian dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Paragraf deskripsi, ciri-cirinya. Menurut Kurniasari, ciri-ciri paragraf deskripsi sebagai berikut. 1. Isinya menggambarkan suatu benda, tempat, makhluk hidup, dan sesama tertentu. 2. Menggambarkan dilakukan dengan panca indera, diantaranya indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, atau indera perabaan. Yang terakhir, ketiga, orang-orang yang membaca atau diceritakan ikut merasakan dan melihat sendiri objek yang dimaksud. Cara membuat paragraf deskripsi. Cara penulisan teks deskripsi yang dikemukakan oleh Semi, yaitu menggambarkan sedemikian rupa, sehingga pembaca dibuat mampu seolah merasakan, melihat, mendengar, mengalami, sebagaimana dipersepsi oleh panca indera. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa memiliki teks deskripsi adalah proses menggambarkan objek, terutama objek yang jauh dan tidak bisa dihadirkan secara langsung. Oleh karena objek dari teks deskripsi berupa objek realita, penulis tidak bisa asal berkreasi sendiri dalam pikiran. Contoh, soal brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku. Wangi brownies coklatnya langsung tercium enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Dari Wiyanto. Yang ketiga ada paragraf eksposisi. Pengertian dari paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan, menyampaikan, mengajarkan, dan menerangkan suatu topik kepada pembaca dengan tujuan memberi informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi diantaranya yaitu memaparkan definisi, langkah-langkah, dan metode tertentu. Menggunakan gaya bahasa yang informatif, menginformasikan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera, serta umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa,
dan bagaimana terkait suatu topik. Selain itu, ciri-ciri dari paragraf eksposisi menurut para ahli adalah terdapat fakta yang menguatkan serta masalah yang ada dibahas secara objektif. Cara membuat paragraf eksposisi: 1. Menentukan topik yang ini suatu hal yang memerlukan pemecahan masalah atau sesuatu yang mengandung proses masyarakat. 2. Mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen, baik dengan membaca-baca surat kabar, majalah buku, ataupun internet. 3. Membuat kerangka tulisan berkenaan dengan topik yang akan kita tulis yang mencakup tesis, argumen, dan penegasan atau kesimpulan. 4. Mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah kita buat. Contohnya, jalannya sebuah pesawat A350 yang berkapasitas 266 penumpang adalah peristiwa kedua bagi American Airlines. Mesin kiri dari pesawat tersebut tiba-tiba lepas dari duduknya beberapa detik setelah lepas landas dari Bandar Udara Internasional O'Hare, Chicago. Dengan jatuhnya mesin yang terbobot 5 ton tersebut, keseimbangan pesawat mendadak berubah, sehingga pilot tidak bisa mengendalikan pesawat dengan baik. Pesawat tersebut menghujam tempat parkir kendaraan beberapa detik kemudian, dan penumpang pesawat beserta awak pesawat tewas seketika. Dari Wiyanto. Yang keempat ada paragraf argumentasi. Pengertian paragraf argumentasi adalah paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta aktual. Tujuan dari paragraf argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca terkait ide dan pendapat yang benar dan terbukti. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Menurut Nursisto, mengumpulkan ciri-ciri argumentasi adalah sebagai berikut. 1. Mengandung bukti dan kebenaran. 2. Alasan kuat. 3. Menggunakan bahasa detonatif. 4. Analisis rasional atau berdasarkan fakta. 5. Unsur subjektif dan emosional sangat dibatasi. Indriati menyatakan bahwa argumentasi kuat harus mengandung 5 ciri-ciri. 5 ciri-ciri tersebut antara lain: 1. Klaim. 2. Bukti afirmatif dan buku kontradiktif. 3. Garansi. Justifikasi. 4. Kompromi. 5. Sumber aset. Yang cara membuat paragraf argumentasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun paragraf argumentasi. Memilih topik yang akan dikembangkan, mendaftar gagasan yang merupakan sebab akibat dalam kaitannya dengan pokok-pokok yang akan ditulis, mengkaitkan pokok-pokok pembicaraan dengan pola rincian sebab atau akibat, menyusun paragraf argumentasi, mengembangkan topik yang telah dipilih dengan memperhatikan pola pengembangnya, yaitu pola rincian sebab atau akibat. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seseorang penasihat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum. Sebab jika tidak membaca buku hukum, pasti ia akan merasakan kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Seorang mahasiswa tidak mau membaca buku, maka akan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal dari dosen. Wiyanto. Yang terakhir ada paragraf persuasi. Pengertian dari paragraf persuasi adalah suatu bentuk paragraf yang bertujuan memengaruhi pembaca agar mau berbuat sesuai dengan terdapat pada paragrafnya. Penulis menyertakan bukti, data, dan fakta untuk dapat memengaruhi pembaca.
Ciri-ciri dari paragraf persuasi. Vendra Firdian 2008 mengungkapkan ciri-ciri persuasi yaitu 1. Menimbulkan kepercayaan pendengar atau pembacanya. 2. Bertolak atas pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. 3. Menciptakan persesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan pembaca. 4. Menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan tujuan tercapai. 5. Yang terakhir harus ada fakta dan data yang mendukung. Menurut dari Pratama, ciri-ciri dari persuasi yaitu antara lain 1. Mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat. 2. Bertujuan mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca agar mereka mau berbuat, bertindak, dan melakukan sesuatu secara sukarela sesuai yang diinginkan pengarang. 3. Yang terakhir, membuktikan kebenaran pendapat pengarang sehingga tercipta keyakinan dan kepercayaan pada diri pembaca. Cara membuat dari paragraf persuasi. Alfiansah 2009 memaparkan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menulis paragraf persuasi, yaitu menentukan topik dan tujuan dalam paragraf persuasi. Dalam paragraf persuasi, tujuan penulis dapat dikemukakan secara langsung. Membuat kerangka paragraf persuasi. Agar susunan tulisan persuasi itu sistematis dan logis, kerangka tulisan perlu mendapat perhatian dalam perumusannya. Yang ketiga, mengumpulkan beban untuk paragraf persuasi. Bahan dapat diperoleh untuk kegiatan pengamatan, wawancara, dan penyebaran angket kepala responden. Pada saat pengumpulan bahan, kita dapat membuat catatan baik, kutipan langsung maupun tidak langsung, yang nantinya dapat dijadikan sebagai barang bukti. Menarik kesimpulan dari paragraf persuasi. Penarikan kesimpulan dari suatu paragraf persuasi harus kita lakukan dengan benar agar tujuan kita tercapai. Suatu kesimpulan dapat dibuat apabila data yang diperoleh telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara induksi atau deduksi. Menutup paragraf persuasi. Pada bagian ini, penulis menutup paragraf dengan imbauan dan ajakan agar pembaca dan bertindak atau melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan penulis. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. 1. Ada paragraf deduktif, 2. Ada paragraf induktif, 3. Ada paragraf ineratif, 4. Ada paragraf campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang posisi gagasannya atau utamanya berada di awal paragraf. Paragraf ini bersifat deduksi dan dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus. Jenis paragraf deduktif diawali oleh kalimat utama yang berisi pokok pikiran utama, kemudian dilanjutkan oleh kalimat-kalimat penjelasannya. Dua, ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah kebalikan dari paragraf deduktif, yakni posisi gagasan pokok atau kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Paragraf ini bersifat induksi dan dikembangkan dari pernyataan khusus ke umum. Jenis paragraf induktif diawali oleh kalimat-kalimat penjelas dan kemudian diakhiri oleh kalimat utama yang berisi pokok pikiran utama paragraf. Yang ketiga ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang diawali oleh kalimat-kalimat, kemudian diikuti oleh kalimat utama. Kemudian dilanjutkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas, artinya letak kalimat utama yang mengandung pikiran utama paragraf ini terdapat di bagian tengah-tengah dari sebuah paragraf. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah gabungan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Jenis paragraf ini diawali oleh kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelasnya, dan terakhir diakhiri oleh kalimat utama. Artinya, terdapat dua kalimat utama yang terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Sementara bagian tengah-tengahnya adalah kalimat-kalimat penjelasnya.
Baik, terima kasih Dava. Selanjutnya ada pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf ini akan dibawakan rekan saya, yaitu Adio. Untuk Adio, waktu yang tepat, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Iko atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pengembangan paragraf. Dimulai dari hal-hal yang khusus, umum ke khusus ataupun khusus ke umum. Adapun ada paragraf yang alasan-alasan, yaitu sebab akibat, dan ada paragraf pengembangan paragraf berdasarkan perbandingan. Adapun pengembangan paragraf berdasarkan contoh-contoh, dan ada pengembangan paragraf campuran. Pengembangan dengan hal yang khusus, dari umum ke khusus ataupun khusus ke umum. Yang pertama yaitu umum ke khusus. Kalimat utama yang ditulis pada awal paragraf, kemudian diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Contohnya yaitu, semua isi alam ini adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling berkuasa di dunia adalah manusia. Manusia diizinkan oleh Tuhan memanfaatkan karunia-Nya sebaik-baiknya, akan tetapi dia tidak diizinkan menyakiti, menyiksa, dan menyanyiakan. Dari paragraf khusus ke umum. Perincian atau kekhususan dari sebuah paragraf itu dituliskan terlebih dahulu, kemudian pada akhir paragraf disimpulkan pikiran pokoknya. Contoh kalimatnya itu seperti berikut. Sesudah beberapa kali Pancasila dirongrong, bahkan hendak diubah dan dipreteli. Namun setiap usaha yang hendak merongrong, mengubah dan mempreteli itu ternyata gagal. Sebagaimanapun usaha itu dipersiapkan dengan cara yang teliti dan matang, semuanya dapat dihancur leburkan. Betapa sebuah bukti yang meyakinkan kita bahwa Pancasila memang benar-benar sakti. Baik, kita menuju ke pengembangan paragraf yang kedua, yaitu dengan alasan-alasan, sebab akibat ataupun akibat sebab. Sebab akibat yaitu dalam hubungan ini terlebih dahulu dikemukakan sebuah fakta yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, lalu diikuti oleh rincian sebagai akibatnya. Singkatnya, sebab merupakan pikiran utama dan akibat adalah pikiran penjelasnya. Contoh yang pertama yaitu, keluarga berencana berusaha menjamin kebahagiaan hidup keluarganya. Ibu tidak selalu hidup merana karena setiap tahun melahirkan. Bapak tidak terlalu pusing memikirkan usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Anak pun tidak terlantar hidupnya. Dan pengembangan yang kedua yaitu akibat ke sebab. Dalam hubungan ini, sifat sebab dan akibat terbalik dari hubungan sebelumnya, di mana sebab merupakan pikiran penjelas dan akibat menjadi pikiran utamanya. Contoh kalimatnya yaitu, dia terpaksa tidak masuk sekolah hari ini. Sudah beberapa hari ibunya jatuh sakit. Ayahnya yang dinanti-nantikan kedatangannya dari Jakarta pun belum tiba. Adiknya yang masih kecil tidak ada yang menjaga. Kita lanjut ke pengembangan paragraf yang ketiga, yaitu pengembangan dengan perbandingan. Dalam pengembangan ini dipaparkan semua persamaan ataupun perbedaan tentang dua atau lebih objek atau gagasan. Contoh pertama, dalam kesusastraan Indonesia, kita mengenal cipta sastra yang disebut pantun dan syair. Kedua citra sastra tersebut berbentuk puisi dan tergolong hasil sastra lama. Kedua puisi lama itu mempunyai jumlah baris yang sama, yaitu masing-masing 4 baris. Baik pantun maupun syair, seperti bentuk pada sastranya yang tidak dijumpai pada cipta sastra masa kini. Kalaupun ada, biasanya hanya dalam nyanyian. Contoh keduanya yaitu, pantun dan syair mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaannya terlihat jelas pada sajaknya. Pantun bersajak berselang-selang, AB, AB. Sedangkan syair yang bersajak akhir sama itu yaitu AA, AA. Selain itu, dua baris pertama pada pantun hanya sampiran, sedangkan isinya terletak pada baris ketiga dan keempat. Pada syair tidak ada sampiran, keempat barisnya mengandung isi yang saling bertaut antara satu baris dengan baris yang lainnya. Seperti itu. Kita lanjut ke pengembangan paragraf selanjutnya, yaitu pengembangan paragraf dengan contoh-contoh atau sebuah ilustrasi. Pengembangan ini mengemukakan suatu pernyataan, kemudian disebutkan rincian berupa contoh konkret ataupun nyata yang ditempatkan dalam sebuah paragraf, sehingga dapat dipahami oleh si pembaca. Tetapi, contoh atau ilustrasi yang dimaksud sama sekali tidak berfungsi untuk membuktikan pendapat seseorang, melainkan contoh atau bukti tersebut itu hanya sekedar menjelaskan maksud dari si penulis.
Adapun pengembangan yang terakhir yaitu pengembangan paragraf dengan campuran. Rincian terhadap kalimat utama dalam pengembangan ini terdiri atas campuran dari 2 atau lebih cara pengembangan paragraf. Misal, penggabungan antara pengembangan hubungan umum khusus dengan hubungan sebab akibat. Baik, terima kasih Adil. Sekian yang bisa kami sampaikan terkait pembahasan materi paragraf. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan bagi teman-teman semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya.